Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus. Anies jadi objek dizolimi untuk ngerepotin KPK. Kenapa Nasdem mendadak usung Anies? Ditulis oleh X Hardi. Ternyata benar yang saya prediksikan. Sejak SBY turun gunung, rasanya ada yang tidak beres. Memang itu fakta. SBY tanpa angin tanpa hujan langsung menuding ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan adil. Ada kemungkinan Demokrat dijegal sehingga tidak bisa mengusung AHY. Tidak lama kemudian, Andi Arief membuat kontroversi lanjutan melalui video yang dimana dia menyebut Anies akan ditangkap. Tujuannya cuma satu, Anies mau dipoles agar seperti SBY yang dizolimi agar elektabilitas naik, masyarakat terenyuh dan mendukung Anies. Pola lama dan licik yang dipakai SBY saat nyapres tahun 2004. Pasalnya, AHY sangat tergantung Anies. Kalau Anies tidak bisa nyapres, maka AHY pun tidak bisa jadi cawapres. Dan ternyata itu memang benar. Isu KPK dipakai untuk menjegal Anies kian santer terdengar. Apalagi majalah Tempo juga bikin opini yang membuat masyarakat kian curiga. Tahu sendirilah, Tempo itu gimana sepak terjangnya. Sebenarnya ini salah KPK juga. Kenapa tidak dari dulu usut Formula E? Padahal jelas-jelas ada banyak sekali dugaan penyelewengan dan kejanggalan. Di saat Anies sudah mau lengser, baru kasusnya diusut. Jadinya masyarakat jadi tergiring opininya. Kalau dulu Anies dipanggil langsung, takkan sampai muncul isu liar begini. Strategi play victim ini sudah gampang ditebak siapa pelakunya. Partai yang mau anak tak becus jadi cawapres. KPK menyebut pengusutan dugaan korupsi Formula E bukan demi menjegal Anies. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, KPK bukan alat untuk menghalangi Anies maju sebagai calon presiden. Tidak benar, proses tindak lanjut laporan masyarakat oleh KPK dimulai sejak jauh-jauh hari sebelum hiruk pikuk soal pencapresan, kata Ali. Adapun kabar penjegalan ini ramai sejak Anies diperiksa. Padahal semua itu bisa dibuktikan di pengadilan. KPK berharap isu penjegalan Anies dengan kasus Formula E tidak berlanjut. Tapi ya mau gimana lagi? Kenyataannya isu liar ini, apalagi kalau ini adalah strategi politik dari kelompok sebelah. KPK kalaupun tidak sedang berpolitik, akan tetap dinarasikan berpolitik. Kalau sudah bicara soal ambisi politik, peduli amat dengan moral dan etika. Orang yang sedang kebelet berkuasa kok disuruh merenung tentang moral. Mana nyambung, betul? Narasi ini mau dibelokkan untuk keuntungan Anies. Masyarakat lupa kalau Formula E banyak kejanggalan, anggaran habis banyak, tapi transparansi tidak ada. Saat mau diinterpelasi, Anies malah bikin manuver mencurigakan dengan mengundang 7 fraksi parpol makan malam. Usai itu, interpelasi kompak ditolak. Kalau otak waras, pasti langsung curiga ada udang di balik batu. Kelicikan begini
Kalau tidak dipertanyakan, jelas ada bau politik. Dan sekarang kasus ini diminta agar Anies tidak dilibatkan. Yang benar aja, jadi Ahok yang harus disalahkan? Ada banyak bukti kejanggalan. Dan ketika KPK mau usut, KPK yang disalahkan, Jokowi yang disalahkan, pemerintah disalahkan, Anies dizalimi, dan Anies yang paling benar. Ini logika bodoh. Anies mau dijadikan seperti SBY. Polanya sama. Masyarakat masih gampang dihasut dengan narasi dizolimi. Mereka gampang kasihan, sekaligus tidak mau berpikir dengan logis. Beberapa hari lalu dirilis daftar IQ rata-rata negara ASEAN. Paling tinggi sudah pasti Singapura, rata-rata 105. Mirisnya Indonesia di peringkat 10 dari 11 negara dengan IQ rata-rata hanya 78,49. Angka ini setara dengan Timor Leste pula yang ada di posisi paling bawah. Artinya bisa dibilang posisi Indonesia jeblok banget. Beberapa tahun lalu juga didapatkan skor PSA rata-rata siswa Indonesia yang sangat miris, menghuni posisi papan bawah, bahkan paling bawah di antara negara-negara ASEAN lain. Tes membaca saja banyak yang tak paham, kesulitan menentukan gagasan utama dalam bacaan, kesulitan menemukan informasi yang diperlukan, dan lain-lain. Banyak yang bisa baca tulisan saja, tapi tak memahami apa yang dia baca. Makanya jangan heran, banyak dari kita yang jadi sasaran empuk hoak. Apalagi narasi yang dipelintir. Kita lebih mudah diperdayai dan dikibuli. Apalagi kalau sudah dijejali dengan bumbu agama. Tak ada obat. Kalau dalam politik mereka itu gampang disetir dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Lucunya lagi, mereka merasa paling pintar pula. Kacau, hahaha. Oh ya, Nasdem resmi usung Anies sebagai capres. Padahal katanya 10 November. Tapi dipercepat seolah ada sesuatu yang mendesak sehingga harus mendadak. Apalagi di saat Indonesia berduka akibat tragedi di Malang. Silahkan tarik benang merahnya. Cocok nggak? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.